Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu tadi poin pertama tentang sedekah, bahwa sedekah merupakan bentuk tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hilang, bahkan akan berkembang biak sehingga menjadi banyak sekali dan akan dikembalikan kepada kita di surga nanti insyaallah. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada secara terang-terangan atau di muka umum. Hal ini sudah pernah saya jelaskan terkait masalah hadis-hadis yang menyinggung masalah sedekah. Juga dalam bab muamalah tentang sedekah. Di sana sudah saya jelaskan bahwa sedekah itu ada dua bagian, ada yang harus dengan terang-terangan, ada yang sebaiknya secara sembunyi-sembunyi. Nanti insya Allah kita akan singgung lagi hadis tersebut di akhir pembahasan tentang bab sedekah ini insya Allah. Walaupun terjadi pengulangan tidak apa-apa karena itu hal yang penting. Ya, hadis-hadis dari para ma'asumin terkait masalah sedekah sir secara sembunyi, sedekah alani atau terang-terangan, dan juga hukum-hukum sedekah insya Allah dari kitab muamalah. Ya. Jadi secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada secara terang-terangan. Ini terkait masalah sedekah mustahab atau sedekah yang sunat tentunya. Barangkali karena ada kemungkinan sedekah dengan terang-terangan itu ada sifat munafik nanti, atau ada sifat riya, yaitu memamerkan sedekah yang dilakukan di depan umum. Jadi barangkali itu sebabnya. Sedekah dengan terang-terangan, sedekah mustahab akan lebih mendorong kepada pamer atau riya, sehingga hapuslah pahalanya. Karena itu lebih baik secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, orang yang menerima sedekah juga akan diremehkan ketika sedekah diberikan di depan umum. Ya, terkadang itu terjadi seperti itu. Memberikan sedekah di depan umum itu, ya, kepada fakir miskin misalnya, dengan mengantri, misalnya dengan menunggu, itu yang mengambil, yang menerima merasa hina atau merasa dihinakan. Itu pun kurang baik dari sisi itu. Karena itu sedekah mustahab sebaiknya secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana dilakukan oleh para imam maksum, Imam Ali, Imam Sajjad, ya, hampir tiap malam memberikan sedekah, dia panggul sendiri, gandum itu diberikan pada fakir miskin di depan rumahnya secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Itu poin kedua, bahwa sedekah yang mustahab sebaiknya dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga dikatakan jangan sampai tangan kiri mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kananmu. Poin ketiga adalah bahwa sedekah itu tidak boleh dicemari dengan menyebutkan, ya, mengungkit-ungkit, karena itu akan menghilangkan manfaatnya, efeknya, ya, dan asarnya. Ini pun satu poin sangat penting, karena orang-orang yang munafik, ya, atau orang yang tidak memiliki iman atau imannya yang tipis ketika bersedekah, karena suatu hal, misalnya dia melihat katakanlah yang diberikan sedekah itu tidak sesuai dengan pikirannya atau tidak mentaatinya, maka dia mengungkit-ungkitnya. Ini akan menghapuskan pahala sedekah kepada orang tersebut dan menyakiti orang yang menerimanya. Ya. Dan sehingga sedekah yang seperti itu akan terhambat, tidak mencapai atau tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keikhlasan tentunya. Tidak adanya ungkit-ungkit itu menunjukkan bahwa si pemberinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sedekah dengan sembunyi lebih aman, lebih selamat, ya. Kemudian di sini pun dijelaskan, ya, tentang masalah penting yang perlu kita pahami dengan baik, bahwa landasan sedekah itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedekah tidak berlandaskan iman, tidak berlandaskan ma'rifatullah, maka tidak akan ada nilainya, karena bisa jadi itu karena riya, karena ingin memperoleh keuntungan yang lebih banyak, karena hal-hal yang lain sifatnya duniawi. Tapi ketika bersedekah landasannya adalah ma'rifatullah, iman pada Allah yang kuat, maka akan menimbulkan
keikhlasan, ya, dan hanya mengharapkan keridhaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita dengan landasan iman dan ma'rifah kepada Allah, kita akan bersedekah dengan pemahaman bahwa sebenarnya yang kita berikan itu juga amanat dari Allah, titipan dari Allah juga. Kita hanya sebagai perantara saja atau pelaksana syariat saja. Jadi semuanya dari Allah lewat kita, kemudian Allah mengganjar kita, memberikan pahala pada kita, mengembangkannya untuk kita juga. Ini menunjukkan betapa rahmat Allah maha luas, betapa kemuliaan Allah sangat besar kepada kita. Kemudian kita akan mengkaji sedekah dalam Al-Quran. Ya. Apa yang Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam ungkapkan tentang sedekah, tentunya banyak didukung oleh ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita membaca, banyak sekali Al-Quran yang menyebut tentang sedekah, dan bahasa sangat luas sekali. Dan sebagian akan kita bahas di sini insyaallah. Dan kita harus menjelaskan bahwa sedekah itu menyiratkan apa yang disumbangkan oleh seseorang itu dari kekayaannya sendiri dalam rangka agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa salah satu bentuk taqarrub kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan bersedekah. Artinya bahwa bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu banyak jalannya, dengan jalan sholat, ya, sholat wajib, sholat mustahab, sholat nawafil, dengan jalan puasa, jalan haji. Dan di antara taqarrub ilallah, di antara cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersedekah. Jadi salah satu cara untuk kita dekat kepada Allah, mencapai kesempurnaan dengan cara bersedekah. Ya, sedekah bagian penting dalam masalah ibadah untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan istilah sedekah ini tentu mencakup hal-hal yang wajib seperti zakat fitrah, misalnya zakat harta, bahkan juga khumus. Itu makna umum daripada sedekah. Ya. Karena itu nanti efek dan manfaatnya atau hikmahnya juga berlaku umum. Artinya efek, hikmah, manfaat yang terdapat dalam sedekah, dalam infak, juga terdapat manfaat atau hikmah di dalam zakat, di dalam khumus, dan lain sebagainya. Itu sifatnya umum, insyaallah. Al-Quran Al-Karim menjelaskan tentang pahala sedekah yang berlipat ganda seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah seperti atau serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Dari satu benih tumbuh 7 butir. Pada tiap-tiap butir mendatangkan 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ini gambaran tentang berkembang biaknya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala.